Terima kasih sudah berkenan mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengarkan dan ditonton ya. Halo, Sepada. Hai sahabat-sahabat kecilku yang terkasih. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Sahabat-sahabat tutur kasih yang terbaik, tersayang, termanis, kita sudah masuk ke halaman kedua, melanjutkan dari tutur kisah legenda atau cerita rakyat tentang Putri Taina Luhu atau Nenek Luhu. Aku beri cuplikan dari kisah yang terakhirnya ya. Rupanya Taina Luhu ingin pergi dari istana secara diam-diam. Ia sengaja tidak memberitahukan kepergiannya kepada Raja Soya karena sudah tentu mereka tidak akan mengizinkannya. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, jadi Putri Taina Luhu akhirnya berupaya untuk kabur dari istana Raja Soya dengan diam-diam karena kalau dia beritahu pasti dia tidak dikasih izin dong sama Raja Soya, ya kan? Nah, gimana kalau kita lanjutin lagi halaman kedua ini sampai selesai, oke? Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa nih sahabat-sahabat untuk tekan tombol jempolnya, like, jangan lupa juga untuk komen dan share. Dan yang terakhir di subscribe ya, semuanya gratis loh. Dan makasih banyak, tindakannya sahabat-sahabat ini benar-benar bisa membuat aku lebih bersemangat lagi untuk menuturkan kisah-kisah yang banyak sekali tersebar di seluruh antero jagat ini. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut yuk. Taina Luhu, bagaimana dia? Si putri ini udah berlari sampai mana nih? Yuk kita lanjut yuk. Nah, setelah sampai di belakang istana, Putri Taina melihat ada seekor kuda yang ditambatkan di bawah pohon. Kuda itu adalah milik Raja Soya yang biasa dipakai ketika akan menghadap gubernur di Ambon. Dengan hati-hati, Taina Luhu naik ke atas punggung kuda untuk pergi meninggalkan istana tersebut. Sebelum Putri Taina benar-benar meninggalkan istana Soya, ia berbisik dalam hati, "Maafkan beta Baginda, maafkan beta, wahai seluruh keluarga istana. Kalian sungguh baik hati kepada beta. Tapi beta terpaksa harus pergi karena beta tidak ingin merepotkan kalian. Relakanlah beta pergi dan kalian jangan mencari beta lagi, ya." Begitu bisik Putri Taina Luhu. Setelah itu, Putri Taina Luhu yang sedang mengandung itu segera pergi. Dia harus pergi sesegeranya sebelum ada warga istana yang melihatnya. Ia pergi menyusuri hutan belantara yang sepi dan mencekam. Meskipun suasana malam terasa sangat dingin, Putri Raja Taina Luhu itu terus memacu kuda yang ditungganginya menuju puncak gunung. Setibanya di sana, sang putri pun berniat berhenti sejenak untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Dia sangat takjub melihat pemandangan Teluk Ambon yang sangat mempesona matanya itu. Ambon sungguh mempesona pemandangan itu. Pemandangan yang indah sekali, kata sang Putri Taina Luhu. Sejenak sambil memandang Teluk Ambon, Putri Taina Luhu beristirahat lalu mengobati luka lara sang putri. Dan dia berbisik, "Oh, negeriku, keindahanmu sungguh mempesona," ucap Taina Luhu dengan kagum.
Usai berucap demikian, sang putri tiba-tiba terjatuh dari kudanya sehingga tak sadarkan diri. Rupanya ia sudah tidak kuat lagi menahan rasa lelah yang begitu berat setelah menempuh perjalanan jauh. Ia baru sadarkan diri pada keesokan harinya. Dan dengan sisa tenaga yang dimilikinya, sang putri berusaha bangkit dan berdiri di samping kudanya. Sang putri kemudian bernaung di bawah pohon yang rindang, sedangkan kudanya dibiarkan merumput di sekitarnya. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, ketika matahari semakin tinggi, sang putri merasa perutnya semakin perih, lapar dia. Iyalah ya, udah habis menempuh perjalanan yang jauh. Untung aja di dekatnya dia melihat ada sepotong pohon jambu biji yang lebat buahnya. Ia mendekati pohon tersebut dan mengambil beberapa jambu biji yang masak. Lalu ia kembali ke bawah pohon itu sambil memakannya. Dalam keadaan seperti itu, jambu biji lumayan cukup bisa mengganjal perut yang lapar juga. Begitu juga untuk perutnya Putri Tainaluhu bisa terganjal sementara dengan diisinya jambu biji ke lambungnya ya. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, sementara itu di istana Soya, sang raja menjadi panik. Ialah panik ketika dia mengetahui bahwa Putri Tainaluhu udah gak ada lagi di kamarnya. Seluruh keluarga istana udah cari kemana-mana ke seluruh penjuru istana, tapi gak juga menemukan Putri Tainaluhu. Para pengawal yang mencarinya di jalan-jalan kota Soya juga gak membuahkan hasil apa-apa. Di saat pencarian sedang dilakukan, tiba-tiba seorang pengawal datang menghadap raja. "Ampun Baginda Raja, ampun Baginda, hamba ingin melaporkan sesuatu," lapor seorang pengawal istana. "Hai pengawal, apakah kamu sudah menemukan Putri Tainaluhu?" tanya sang raja. Sang raja Soya ini penasaran soalnya. "Ampun Baginda Raja, hamba hanya ingin melaporkan bahwa kuda sang Baginda yang ditambatkan di halaman belakang istana juga hilang. Ampun Baginda." Iya, sang Baginda memang menambatkan kudanya kan di belakang istana. Jadi prajurit ini bilang lagi, "Hamba hanya ingin melaporkan bahwa kuda sang Baginda yang ditambatkan di halaman belakang istana juga hilang. Jadi hamba pikir Putri Tainaluhu pergi dengan menunggangi kuda milik Baginda. Ampun Baginda, ampun Baginda Raja." Begitu jelas pengawal itu. Demi mendengar kabar itu, Raja Soya semakin panik. Ia sangat mencemaskan keadaan Putri Tainaluhu yang sedang mengandung itu. Tanpa pikir panjang, ia segera membunyikan tifa. Sahabat-sahabat kecilku, tifa itu dia gendang memang, tapi tidak sama dengan gendang kayak kendang Sunda atau kendang Jawa atau kendang Banyuwangi, gendang Banyuwangi ya, beda. Tidak sama juga dengan gendangnya Afrika yang namanya djembe, tidak sama juga dengan gendangnya orang-orang Amerika Latin yang namanya conga, tidak sama juga dengan bongo, nggak sama, bongo ya, sebenarnya namanya bongo, itu nggak sama. Tifa itu, nah ini gambarnya, bentuknya
kecil itu adalah, jadi ada dua alat komunikasi. Kalau di Jawa itu kan terkenal dengan kentongan ya. Kalau di orang-orang di Indonesia Timur itu ada yang memakai tifa dan kulibia. Kulibia itu maksudnya kerang. Nah, ini gambarnya juga kerang. Kerang itu ditiup. Jadi kayak trompet gitu ditiup. Nah, biasanya memanggil orang pakai itu, atau apa ya dibilangnya ya, kalau bukan trompet tuh kayak sangkakala, cuman dari kerang, jadi dari laut. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi si raja ini segera menyuruh pengawalnya untuk membunyikan tifa nih, sahabat-sahabat, sebanyak 4 kali. Nah, itu kodenya tuh untuk memanggil, namanya Marinho. Marinho itu petugas negeri. Jadi kayak apa ya, petugas negeri itu kalau kita mungkin zaman sekarang tuh mungkin namanya pamong praja gitu ya, atau satpam gitu. Bukan polisi, karena zaman itu kan belum ada ya, zaman raja-raja tuh belum ada. Nah, terus kemudian si Marinho ini memukul si tifa ini sebanyak 6 kali untuk memanggil kepala soa. Kepala soa itu artinya penasehat raja. Nah, tak selang berapa lama, 2 pejabat nih, Marinho, petugas negeri, dan juga penasehat raja, kepala soa namanya, datang nih menghadap sang raja. Terus mulailah mereka hormat 3 kali. Ampun Baginda Raja, ampun Baginda Raja, ampun Baginda Raja yang mulia. Ada apakah gerangan Baginda memanggil kami? Tanya kedua pejabat itu serentak. Ampun Baginda Raja. Lalu Baginda Rajanya ngomong, segera engkau mengumpulkan semua laki-laki yang berumur 16 sampai 40 tahun. Setelah itu, perintahkan mereka untuk mencari dan membawa pulang Putri Tainaluhu dalam keadaan selamat. Gitu titah Raja Soya. Ampun Baginda Raja, ampun. Titah Baginda akan kami laksanakan. Ampun Baginda Raja, ampun Baginda Raja, ampun. Begitu kata 2 petugas raja ini memberi hormat kepada raja. Lalu mereka pergi dari istana dan mereka mengumpulkan orang-orang sesuai dengan yang dititahkan oleh raja. Setelah semua orang berkumpul, mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka pergi mencari sang putri dengan mengikuti jejak tapak kaki kuda yang ditunggangi oleh sang putri. Oke, kita lanjutkan lagi ya sahabat-sahabat. Kita beralih tadi dari kerajaan semua sudah mencari Putri Tainaluhu. Sementara itu, nih orang yang lagi dicari nih, si Putri Tainaluhu, dia masih berada di puncak gunung. Ketika itu hari udah mulai siang nih. Tapi tiba-tiba siang-siang itu Putri Tainaluhu mendengar suara orang-orang memanggilnya dari kejauhan. Putri Tainaluhu, Putri Tainaluhu, Putri Tainaluhu. Gitu, ada panggilan-panggilan seperti itu. Putri Tainaluhu mulai tersadar. Terus dia bilang, wah, pastilah ini orang-orang pengawal Raja Soya nih yang datang mencarinya. Oleh sebab itu, Putri Tainaluhu segera cepat-cepat berupaya untuk meninggalkan tempat itu. Nah, tidak begitu lama ketika Putri Tainaluhu meninggalkan tempat itu, sebagian rombongan pengawal Raja Soya pun tiba di tempat itu. Gak lama setelah putri itu pergi, rombongan pengawal
Raja Soya datang nyampe di tempat dimana sebelumnya ada Putri Tainaluhu. Tapi mereka kecewa karena mereka tidak menemukan si Putri Tainaluhu ini. Cuma mereka menemukan kulit jambu yang bekas dimakan, sisa-sisa dari makanan yang dimakan oleh Putri Tainaluhu, yaitu sisa-sisa itu kulit jambu biji itu yang dimakan sebelumnya. Nah, konon menurut kisah, rombongan itu kemudian menamakan gunung tersebut Gunung Nona. Intermezzo dulu nih ya, sahabat-sahabat kecil. Berarti kisah yang omaku ceritain itu salah ya berarti. Gunung Nonanya sih bener, tapi putrinya tidak mati di situ, dia pergi malah meninggalkan gunung itu. Oma nih. Ya udah, kita kembali lagi ya ke ceritanya. Nah, sahabat-sahabat kecilku, Tainaluhu terus memacu kudanya menuruni lereng. Kudanya terus lari menuruni lereng gunung menuju pantai Amahusu. Nih pantai Amahusunya ya, aku kasih lihat ya. Nah, karena begitu kencangnya berlari-lari si kuda itu, topi yang dikenakan Putri Tainaluhu diterbangkan angin. Menurut cerita, ketika sang putri hendak berhenti untuk mengambil topinya itu, tiba-tiba aja topi menjelma menjadi sebuah batu. Kemudian diberi nama batu Capeu. Nah, ini lagi nih. Terbangnya topi udah bener nih Oma, almarhum Oma. Terbangnya topi udah bener. Tapi ada yang aneh lagi ya sahabat-sahabat. Topi terbang begitu hinggap, tiba-tiba topinya jadi batu. Kalau yang Oma aku ceritain adalah topinya ditinggalkan dan lama-lama topi itu dia tertanam di situ dan lama-lama menjadi batu. Kalau di kisah ini topinya ajaib langsung jadi batu. Wow, luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke kisah ini. Tapi aku mau cerita dulu. Batu Capeu, kita nih, aku juga panggilnya biasanya batu Cipeu. Aku udah pernah pergi ke sana waktu aku ke Ambon itu. Aku jalan kaki dari rumahnya almarhum opaku, opa dan omaku yang dari papaku almarhum. Nah, jadi lokasi batu Cipeu itu persis di bawah, di kakinya rumahnya almarhum opa dan omaku gitu sahabat-sahabat. Dan rumah opa omaku tuh di atas, di bawahnya itu, tapi itu Teluk Ambon. Nah, Teluk Ambon itu lumayan dalam karena selain ikan dolphin, lumba-lumba, aku tapi ikan paus juga pernah masuk di Teluk Ambon itu. Berarti dia dalam sekali tuh laut. Nah, itu tambahan kisah ya. Aku bisa menceritakan ini, sahabat-sahabat bisa lihat bentuknya memang seperti topi si batu itu, dan aku memang sudah pernah ke sana, tidak jauh dari tempat di mana batu Cipeu itu ada museum Maluku ya di sana. Aku juga udah pernah masuk ke dalam museum itu, dan di museum itu auranya memang gak enak karena ada tombak, ada baju, ada segala macam yang dulunya itu bekas perjuangan, jadi darah-darah atau apa masih ada di dalam tombak, baju dan lain sebagainya di museum yang tidak jauh dari batu Cipeu itu. Waktu itu aku jalan kaki dari rumahnya opa oma, lumayan jauh sih, lumayan jauh. Kira-kira kalau aku jalan dari rumahku ini sekarang jauhnya mungkin ke rumahnya Mama Matthew kalau nggak salah ya, ke rumahnya Mama Matthew, atau enggak ke tempat usahanya Mama Matthew, atau ke rumahnya Simbok Rani, Simbok cantik Rani. Sejauh itulah aku jalan kaki dari rumahnya almarhum opa omaku menuju ke batu
Capeu. Kalau ditulis tuh biasanya batu Capeu, tapi orang-orang Ambon termasuk aku bilangnya batu Cepeu, Cepeu gitu. Jauh dari batu Cepeu itu ada museum Maluku. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, waktu topinya Tainaluhu itu terbang dan tiba-tiba menjadi batu, sahabat-sahabat, akhirnya si batu itu oleh Tainaluhu dinamakan batu Cepeu. Mungkin tulisannya harusnya Cepeu ya, bukan Capeu gitu ya. Jadi di Cepeu gitu ya mungkin ya. Udahlah, kita lanjutin lagi aja ya, sahabat-sahabat. Nah, Tainaluhu terus menelusuri pantai Amahusu hingga sampai ke Ambon. Ini lumayan jauh loh itu, dari yang ada batu Cepeu itu ke kota Ambonnya itu jauh sekali. Dan kalau yang zaman dulu, bukan yang zaman sekarang, kan nggak ada angkot ya. Terus udah gitu pinggir pantainya ya pasti masih pasir-pasir aja, dan pasti rumah opa omaku kayaknya belum ada, karena opa omaku saat itu punya keluarga yang juga sama-sama raja di O. Jadi ya lucu juga nih kisahnya. Nah, Tainaluhu kan jalan menyusuri pantai Amahusu sampai ke Ambon. Lemes lah tubuhnya si putri Tainaluhu ini. Ya pasti lemes lah, karena dia juga menahan lapar dan haus kan ya. Kudanya juga ikutan lemes juga. Kuda tunggangannya si Tainaluhu ini ikut lemes juga. Nah, setelah berapa jauh berjalan mencari air minum, akhirnya putri Tainaluhu menemukan sebuah mata air. Lalu Tainaluhu kemudian meminum air dari mata air tersebut dengan sepuasnya. Konon, mata air tersebut akhirnya diberi nama air putri. Dan itu masih ada loh sahabat-sahabat, itu semuanya masih ada di Ambon, itu masih ada. Nah, setelah sejenak beristirahat di tempat yang ada mata air putri itu, yang akhirnya diberi nama mata air putri itu, Tainaluhu akhirnya berniat kembali ke puncak Gunung Nona, gunung yang sebelumnya yang akhirnya dinamakan Gunung Nona, dengan melalui jalan yang berbeda agar tidak bertemu dengan para pengawal Raja Soya. Namun ketika hendak beranjak dari tempat itu, ia kembali mendengar suara orang-orang yang memanggilnya. Putri, Putri, Putri Tainaluhu, kembalilah, sang raja sedang menunggumu. Putri, woi Putri. Kurang ajar juga ya tuh, para punggawa-punggawa manggilnya woi. Enggak, itu aku kok yang manggil woi. Biar nggak terlalu serius sahabat-sahabat. Kita lanjutkan lagi ya. Tainaluhu pun segera naik ke atas kudanya. Dia mau melarikan diri lagi nih. Namun ketika ia akan memacu kuda-kudanya, tiba-tiba rombongan Raja Soya datang menghadangnya. Jelah. Oh my god. Wah, tangkep deh, kena deh ya. Dalam keadaan terdesak, Tainaluhu kemudian turun dari kudanya, seraya berlutut memohon kepada Tuhan agar rombongan itu tidak membawanya pulang ke istana. Lalu Tainaluhu sambil berlutut lalu berdoa, "Oh Tuhan, tolong beta ini. Beta tidak mau kembali ke istana Soya. Beta tidak mau merepotkan orang lain. Biarkanlah beta hidup sendirian, Tuhan," pinta Tainaluhu. Ketika salah seorang pengawal hendak menarik tangannya supaya mau kembali ke istana Raja Soya, tiba-tiba, sahabat-sahabat, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tainaluhu menghilang secara gaib. Rombongan pengawal tersebut tersentak kaget. Uh-oh. Hah? Kemana?
"Loh kok hilang?" gitu kata pengawalnya. Mereka semuanya yang menyaksikan peristiwa itu takjub, ajaib banget, kok putri itu hilang. Nah, sejak peristiwa itu, sahabat-sahabat, penduduk Ambon katanya sering diganggu oleh sosok makhluk halus. Nah, sosok makhluk halus ini tuh datangnya itu kalau lagi cuacanya tuh lagi turun hujan sama panas. Nah, orang-orang di Ambon itu bilangnya ujang panas. Ini ujang, bukan ujang sebutan lelaki muda, lelaki teruna di Jawa Barat ya, bukan ujang itu, tapi hujan, orang Ambon bilangnya ujang panas. Nah, seringkali zaman itu kalau lagi ujang panas gitu, hujan panas begitu, anak-anak tuh katanya warga sering hilang, katanya gitu. Terus menurut kepercayaan setempat, makhluk halus yang mengambil anak tersebut katanya penjelmaan dari Putri Tainaluhu. Nah, jadi legenda ini terjadi sejak itu pula Tainaluhu kemudian mulai, karena kan mungkin usianya ya udah tua ya, yang tadinya mungkin dipanggil putri, tahun berganti abad, akhirnya dipanggillah Nenek Luhu, Oma mungkin tadinya ya, ini Nenek Luhu. Cuma sampai hari ini nih nggak ada siapapun, nggak ada yang tahu kenapa kisahnya kok Putri Tainaluhu mengambil anak kecil gitu, dan diambilnya kok setiap ada hujan sama panas. Itu yang membingungkan. Nah, tapi gini, karena ini legenda ya sahabat-sahabat, jadi kalau legenda itu karena dia dikisahkan turun temurun dari generasi ke generasi, ada terus kisah itu. Sebenarnya mungkin awalnya orang-orang tua juga kayaknya logikanya juga main mungkin ya, masa sih, tapi kan namanya orang-orang di daerah-daerah itu percaya dengan hal-hal yang klinik-klinik gitu ya, jadi bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Kalau zaman sekarang anak-anak hilang emang penculikan, jadi sahabat-sahabat juga harus hati-hati. Kalau nggak kenal benar sama orang-orang yang menyapa sahabat-sahabat, lebih baik menjauh. Nah, kalau zaman dulu di desa-desa gitu kan kita nggak tahu juga ya. Nah, jadi gitu nih ceritanya Nenek Luhu itu, sampai hari ini legenda ini bergaung terus karena diceritakan terus menerus. Jadi kalau sahabat-sahabat mendengar kisah tentang Nenek Luhu, ini kisahnya. Nenek Luhu itu seorang putri raja gitu. Nah, tapi ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari kisah legenda Nenek Luhu ini. Ya, sahabat-sahabat bisa mengambil ini ada banyak nilai-nilai moral dari kejadian ini. Bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ada beberapa nilai moral yang bisa aku tuturkan lagi, dipetik dari kisah kehidupannya si Tainaluhu yang kemudian disebut Nenek Luhu ini, yaitu tekad Tainaluhu yang pantang menyerah. Jadi walaupun kondisinya udah parah, dia nggak menyerah, dia terus berjuang. Terus dia punya nilai kemandirian, jadi dia nggak mau bergantung sama siapa-siapa. Nilai tersebut nilai yang baik ya, dari perilaku yang baik sekali, karena nggak pernah putus asa dan selalu berusaha untuk mencari cara gimana aja caranya supaya dia bisa lolos dari sergapan apapun itu gitu. Jadi nilai kemandiriannya Tainaluhu juga terlihat dari sikapnya yang tidak ingin merepotkan orang lain. Makanya dia pergi dari istana Raja Soya tanpa memberitahu Raja Soya. Tapi kalau kita lihat dari cerita mistisnya, sebenarnya ini mengandung nilai kesehatan loh. Kenapa Nenek Luhu datang menculik anak-anak kecil di saat hujan panas? Sebenarnya kan kalau logikanya adalah biar anak-anak
nggak keluar main hujan-hujanan supaya nggak sakit. Sebenarnya itu. Kalau aku sih lebih memilih bukan penculikan, sebenarnya nggak ada lah yang kayak gitu ya, apalagi kita di zaman modern seperti sekarang ini, nggak lah ya, kayaknya nggak kayak gitu ya. Cuman mungkin orang-orang zaman dulu memakai legenda ini untuk ya nakutin anak-anak mereka supaya nggak main hujan-hujanan, supaya nggak sakit, nggak demam, nggak pilek gitu. Jadi terus keluarlah nama nenek Luhu, padahal mungkin nenek Luhunya juga kesian amat ya difitnah begitu ya, padahal mah dia nggak bikin apa-apa ya sahabat-sahabat. Lucu juga ya, namanya juga legenda rakyat ya, apalagi legenda ini dikisahkan turun temurun dari generasi ke generasi ke generasi berabad-abad gitu. Nah, demikian sahabat-sahabat kecilku, sahabat-sahabat terkasihku, sahabat-sahabatku yang aku sayangi. Ini salah satu legenda yang ada dan hidup sampai hari ini di Maluku yang ibu kotanya Ambon. Sebagai informasi tambahan untuk sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, di Maluku itu memang banyak sekali terdapat raja. Cuma kalau dihubung-hubungkan zaman kerajaan dulu dengan di zaman Republik Indonesia yang saat ini, mungkin kelasnya ya, tingkatannya kayak kabupaten mungkin ya. Jadi dia mungkin raja pada saat itu adalah bupati mungkin, karena lebih tinggi dari lurah karena dia menguasai satu daerah gitu. Nah, kiranya ini tutur kisah legenda Nenek Luhu aku sudahi dulu sampai di sini ya, sahabat-sahabat. Nanti kedepannya aku mau berkisah apa lagi ya? Rahasia. Tapi yang penting jangan lupa tolong di like, di komen dong, terus di share juga channelnya dan di subscribe ya. Jadi sebelum di share ditekan dulu tombol loncengnya, di subscribe dulu. Terima kasih sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam dalam kasih, salam sayang, jaga sehat, jangan lupa minum air putih, dan harus bahagia loh, karena bahagia itu keputusan bukan pilihan. Oke?